Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Tentunya teman-teman yang akan berjuang di jalur tulis ya, di jalur tes SNBT. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan data keketatan Prodi SNBT Undip, Universitas Diponegoro tahun 2023. Ini sangat penting teman-teman karena dengan mengetahui angka keketatan maka kita tahu tingkat persaingan dan kita bisa memilih prodi-prodi yang persaingannya kecil sehingga peluang kita untuk bisa diterima lebih besar. Baik, nanti di video berikutnya saya juga akan mengupas terkait dengan berapa sih skor-skor UTBK tahun lalu yang bisa lolos di Undip. Untuk itu ikuti terus video yang saya unggah. Nah, di tahap satu saya akan bagikan sebuah data peminat Undip dan kuota yang dipatok oleh Undip di tahun yang lalu ya. SNMPTN 2022, kuota Undip itu 2.125, tapi pendaftarnya luar biasa, 34.923, sehingga bisa dihitung angka calon mahasiswa yang gagal itu 32.798. Ini angka yang tidak main-main ya teman-teman, angka yang sangat besar sekali, karena memang kuotanya sangat kecil. SBMPTN tidak jauh beda dengan kuota 3.298, tapi pendaftarnya 55.758. Wow, luar biasa sekali. Sehingga yang gagal itu pasti 52.500. Artinya, betapa masuk Undip itu juga sangat besar sekali persaingannya, sangat kecil peluangnya. Untuk itu, teman-teman, di tahun 2023 jalur tes SNBT kuota Undip hampir mirip dengan tahun lalu 3.549. Berapa yang pendaftar? Kalau merujuk ke tahun lalu berarti di atas 50.000. Dan dari situ bisa dihitung berapa jumlah yang tidak bisa lolos. Artinya dengan hanya mengandalkan memilih prodi berdasarkan keinginan itu tidak cukup. Tapi lihatlah seberapa ketat persaingan di prodi itu. Sehingga teman-teman tidak terjebak pada prodi yang sangat tinggi persaingan sehingga peluang teman-teman sangat kecil untuk bisa lolos. Baik, saya akan membuka prodi-prodi di Undip tahun 2023 jalur SNBT sesuai dengan klasternya. Klaster satu itu klaster yang paling banyak peminat, paling tinggi persaingan, paling kecil peluangnya. Ada prodi apa saja? Ya, saya buka di klaster satu ada FKG, Farmasi, Kedokteran, Informatika, dan Gizi. 5 prodi yang paling sulit ditembus, yang paling kecil peluangnya, yang paling besar persaingannya. Bayangkan angka keketatan cuma 1, 2, 3%. Peluangnya 1, 2, 3 saja. FKG menjadi yang paling kecil peluangnya karena hanya 8 kuota yang dibuka. Saya tidak tahu kenapa ini hanya 8, tapi ini adalah angka yang sudah dirilis resmi oleh Undip. Dan prodi-prodi ini tentunya membutuhkan skor UTBK yang luar biasa sehingga persaingannya masih bisa terjaga. Tapi kalau teman-teman tidak siap, mendingan pilih prodi yang lain. Di klaster kedua ada keperawatan, teknik industri, kesehatan masyarakat, teknik sipil, dan PWK, perencanaan wilayah kota. Ini juga masih besar persaingannya, masih kecil peluangnya, karena hanya 3, 4, dan 5% saja. Bayangkan peluangnya hanya 3, 4, 5%. Dan itu menunjukkan betapa persaingan di prodi-prodi ini sangat tinggi sekali. Di klaster ketiga ada teknologi pangan, arsitektur, statistika, teknik komputer, dan bioteknologi. Ini hampir mirip dengan klaster sebelumnya, klaster kedua. Peluangnya hanya 5, 6, dan 7%. Kalau angka masih di bawah 10%, itu berarti masih sangat kecil peluangnya. Persaingannya masih sangat tinggi. Bayangkan peminatnya di atas 1.000 ya. Menunjukkan betapa minat untuk masuk Undip itu sangat besar karena kuotanya terbatas di mentok 69 paling besar kalau di sini. Dan ini angka ketat ini harus menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih prodi. Di klaster keempat ada agribisnis, teknik lingkungan, teknik mesin, teknik geologi, dan teknik elektro. Nah, ini agak lebih besar tapi masih di bawah 10% ya. Baru 7, 8, dan 9% saja peluangnya. Tapi ini mendingan dibandingkan yang klaster sebelumnya. Ini masih punya peluang yang lebih besar. Apalagi ini 9% mendekati 10, berarti ini layak untuk dijadikan alternatif pilihan atau rekomendasi untuk dipilih. Di klaster kelima ada teknik geodesi, teknik kimia, peternakan, agroekoteknologi, dan matematika. Nah, ini
sudah mendekati atau sudah melewati angka 10%, 10, 11, 12, dan 13%. Ini menandakan persaingan semakin rendah, peluang lebih tinggi dibandingkan klaster sebelumnya. Tentunya minat di prodi-prodi ini lebih sedikit dibanding prodi sebelumnya, tapi ini peluang untuk teman-teman bisa menjadikan ini sebagian pilihan prodi. Di klaster keenam ada biologi, manajemen sumber daya perairan, oceanografi, teknik perkapalan, dan teknologi hasil perikanan. Nah, semakin besar angkanya teman-teman, di angka 14, 16, dan 17% peluangnya. Ini melayak untuk bisa dijadikan alternatif pilihan. Peminatnya di bawah 500, kuotanya di atas 50. Wah, ini cukup menjanjikan. Apalagi sudah mendekati angka 20% ya. Ini ada prodi teknik perkapalan, THP ini 17%. Di klaster ketujuh ada kimia, ilmu kelautan, perikanan tangkap, akuakultur, dan fisika. Dengan prodi yang dengan keketatan yang semakin besar, 17, 25, 27, bahkan fisika ini 44%, mendekati 50%, hampir separuh. Kuotanya 66, peminatnya hanya 150. Ini hampir separuh diterima, dan ini menunjukkan peluangnya sangat tinggi sekali untuk bisa lolos di jalur ini. Perikanan tangkap ini seperempat ya, seperempatnya diterima 25%. Nah, prodi-prodi ini tentunya patut untuk dilirik karena ini bisa jadi prodi yang menjadikan teman-teman lolos di SNBT tahun 2023. Baik, berikutnya kita akan kupas di prodi-prodi kelompok sosumnya. Saya mulai dari klaster pertama, klaster yang paling tinggi persaingan. Ya, ada Ilkom, psikologi, manajemen, HI, dan administrasi bisnis. Luar biasa, sangat ketat sekali ya. Peluangnya hanya 2, 3, dan 4% saja. Ini menunjukkan persaingan yang sangat tinggi. Walaupun kuotanya besar ya, di atas 100. Di psikologi 117. Manajemen 111. Tapi peminatnya di atas 3.000. Ini menandakan minat untuk bersaing di Undip sangat tinggi sekali. Teman-teman, 2, 3, dan 4% itu angka yang sangat kecil. Dan ini perlu dipertimbangkan matang-matang kalau harus bertarung di prodi-prodi ini. Klaster kedua ada sastra Inggris, akuntansi, hukum, ilmu pemerintahan, dan administrasi publik. Ini juga masih ketat di angka 5, 6, dan 7%, masih di bawah 10%. Hukum luar biasa, kuotanya 267, tapi peminatnya 4.000 lebih. Bertambah kuota, bertambah peminat. Karena memang orang akan mengejar prodi-prodi yang favorit ya. Dan ini keketatan masih di bawah 10%, 5, 6, dan 7%. Klaster ketiga ada prodi ilmu perpustakaan, ekonomi Islam, ekonomi, sastra Indonesia, dan bahasa dan kebudayaan Jepang. Nah, ini semakin besar di angka 7, 9, 10%. Ya, ini sastra Indonesia dan eh, bahasa Jepang sudah di atas 10%. Ini lebih punya peluang untuk diterima, lebih besar peluangnya. Dan 10% itu angka yang lumayan ya, bisa dijadikan sebagai alternatif pilihan. Di klaster terakhir ada antropologi sosial, sejarah, dan administrasi publik di kampus Rembang. Nah, ini semakin besar angkanya 11, 13, bahkan yang terakhir 22%, seperlimanya yaitu jurusan di administrasi publik. Teman-teman, ini bisa jadi prodi-prodi yang layak untuk dipilih untuk meningkatkan peluang lolos di jalur tes atau jalur tulis SNBT tahun 2023 di kampus kesayangan Universitas Diponegoro. Baik, mungkin ini sementara yang bisa saya kupas. Berikutnya kita akan kupas skor-skor UTBK. Untuk itu, ikuti terus video berikutnya. Sampai jumpa. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.